Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebelum saya lanjutkan ke tafsirnya Al-Munir, ini pernah kita kaji sama Mbah Yai Arwani, dan kebetulan di tafsir ini itu akan lebih mendalam dalam proses untuk mengkajinya. Saya akan mengkaji tentang surat At-Takasur, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha 'ainal yaqin summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Takasur, mungkin kalau kita lihat di dalam surat ini, yaitu surat Al-Makkiyah atau Makkiyah, suratnya ada 8 ayat. Dalam surat ini Alhaakumut Takasur. Kalau kita bicara tentang Alhaakumut Takasur, itu pasti kita akan takut dengan apa yang kita baca atau yang kita tafsirkan di dalam surat ini. Alhaakumut, yakni kita seluruh atau kalian kita ini telah dilalaikan dengan kehidupan kita. Apa yang dilalaikan? Kita ini kadangkala dalam Alhaakumut Takasur itu, di dalam makalahnya ini atau mukadimahnya, kita ini kalau sudah mendekati pada hidup di dunia ini, rata-rata orang yang dikejar apa? Harta, kekayaan. Alhaakumut Takasur itu kita harus seimbang dalam hidup itu. Keimbangannya dalam harta itu ya, apakah kita ini akan menumpuk-numpuk harta seperti Qarun yang menumpuk-numpuk harta itu, ditumpuk-tumpuk sampai kelama-lamaan harta itu akan kita hitung, itu akan kebingungan dalam harta itu sendiri. Maka yang paling hidup yang dikategorikan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu, kita ini harus menyesuaikan dengan kehidupan kita. Karena di dalam surat ini sebelumnya, surat ini, surat yang lain itu mengatakan Alhaakumut Takasur itu kita ini akan celaka kalau kita ini menumpuk-numpuk harta, di dalamnya itu akan seperti itu. Di dalam surah Al-Qaryah, ya, surah Al-Qaryah itu mengabarkan sebagian keadaan yang mencekam pada hari kiamat. Itu kita ini akan dimintai pertanggungjawaban apa yang kita miliki, apa yang kita dapat, dan apa yang kita jalankan. Seakan-akan gini, kita ini kok menakutkan ya, orang hidup itu kan begitu sebenarnya. Kalau kita melihat dari ayat ini, kenapa kita menakutkan dalam Al-Quran ini dikategorikan itu? Karena kandungan surah Al-Quran atau surat Al-Makkiyah ini itu mencela sebuah perbuatan yang diniatkan. Kita ini kadang-kadang kan punya niat kita ini tujuannya adalah di dunia semata-mata. Seakan katakan kita ini hidup di dunia itu tidak akan ada akhirnya. Mengatakan tidak ada akhirnya, kenapa? Hampir setiap hari itu yang kita kejar itu adalah harta dan dunia. Tidak ada orang mengatakan, mau kemana? Boleh ilmu? Tidak ada. Betul nonton. Mau kemana? Masak. Tapi tidak ada. Mau kemana? Ikut ngaji. Jarang itu. Arang. Dan itu kalau diterapkan kepada orang yang intelektualnya paling tinggi, terus dia itu memiliki kemampuan logika ilmiahnya paling bagus, pekerjaannya mapan dan sebagainya. Loh Pak, kita ini kan kerja itu untuk dunia dan untuk akhirat. Iya, tidak ada masalah. Di dalam Al-Quran ini tidak ada masalah. Al-Quran ini atau Al-Haakumut Takasur ini tidak ada masalah dalam ayat ini. Dalam ayat 1 dan ayat 2 itu tidak mengatakan Alhaakumut Takasur hatta zurtumul maqabir, itu tidak ada masalah. Surah ini itu menjelaskan kesibukan manusia itu seperti apa.
Kita ini melihat kesibukan manusia itu. Coba kita bayangkan kesibukan kita. Habis sholat subuh, kita bangun. Ibu-ibu itu biasanya kalau habis bangun sholat subuh, sholat jamaah, sing gelem jamaah, sing gak gelem kan wis nang omah gitu kan. Memang sholat subuh itu tidak gampang, susah. Ketika kita sholat subuh berjamaah, pulang, ibu-ibu nyiapno makan, nyiapno minum, aktivitas sehari-hari atau kebutuhan anak-anak dan sebagainya. Mulai dari habis subuh sampai jam 8 itu belum selesai. Gitu Bu? Enggak. Kesibukan itu, manusia itu harus diimbangi dengan kesibukan tanpa kita mengabaikan dengan yang namanya ibadah. Kalau sholat 5 waktu tetap kewajiban, tapi diimbangi dengan kewajiban yang sholat 5 waktu itu harus ada tambahan. Tambahannya apa? Dalam surat ini itu loh. Kita ini kadang-kadang merengkuh sampai malam, sampai tidak pernah tidur, mengurangi tidur karena kita ini mencari harta untuk kebutuhan anak-anak dan sebagainya. Dan akhir-akhirnya endingnya dalam surat ini itu jangan lupa diri hingga maut itu menjemput kita. Boleh kita ini mencari harta, boleh, tapi jangan lupa diri. Dipanggil oleh Allah, ya sudah dipanggil, karena panggilan itu ya kita harus datang. Sing manggil Allah yang punya kekuasaan gitu loh. Lah kita ini dipanggil Pak RT, Pak RW, itu gegas untuk datang loh. Apa mana dipanggil Bu Khofifah, apa mana dipanggil wali kota. Memang enggak, Allah memang enggak kelihatan dengan kehidupan kita, tapi ketika Allah itu, maka ayat ini mengatakan alhaakumut takasur hatta yurtumul maqabir. Arti yang sebenarnya dalam terjemahan bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Siapa kamu itu? Allah. Kita ini bermegah-megah. Wis duwe mobil siji kurang. Wis duwe loro isih kurang. Padahal mobil loro itu apa siji iku setiap hari belum tentu dipakai sampai mumet loh, kecuali yang bekerja di bidang transportasi Grab. Gitu? Nggih. Makanya orang hidup itu cari yang paling gampang, paling mudah. Dikategorikan apapun pada orang, enggak usah ngereken gitu loh. Kita ini kan kadang-kala ya, kalau dikatakan sampai di mobil kok eman, loh bukan eman, bukan pamer, bukan. Kita ini kadang-kala jangan salah kalau kita ini mungkin pamer, kita lupa, kita ini tidak ada dalam hidup kita. Jangan sekali-kali kita mengatakan terus bahwa kita hidup itu akan jadi orang yang ke belakang, itu tidak dalam konteks itu. Matur suwun. Itu tidak bisa seperti itu. Nah itu yang harus kita lihat. Maka kalau kita sudah sampai kamu itu masuk ke dalam kubur, kalau kita ini sudah lupa kepada Allah, idza jajalum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ajal itu akan menjemput pada kita dan kita ini akan dipanggil oleh Allah masuk ke liang kubur. Kita belum sempat untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh Allah. Nah itu tidak bisa. Maka surat ini itu juga memperingati atau memperingatkan adanya pertanyaan-pertanyaan di dalam perbuatan kita. Perbuatan kita ini apa? Sekecil apapun perbuatan kita ini ya sudah. Tunggu. Kita ini punya fotokopi. Kalau kita ini di HP itu punya historis. Masih dihapus kaya apa? Historisnya pasti tetap ada. Memang di HP tidak ada. Di kartu tidak ada, tapi karena kita ini punya jaringan, kita punya yang namanya pelanggan-langganan yang Indosat, mungkin XL atau apa. Itu neng dunia loh Bu. Itu neng dunia. Lain nanti kalau di akhirat, fotokopi kita ini akan diperlihatkan, akan dipertontonkan. Fotokopi kita ini begini. Kita hari ini ngajar, kita hari ini adalah ngaji. Saya duduk di tempat ini hari ini jam sekian, itu nanti fotokopinya ya ada Samdin, kamu di masjid di musola apa ya Al Muzin
Itu pas hari ini dikatakan kamu ngasih pembelajaran tentang yang namanya surat At-Takasur. Kira-kira orang yang kamu kasih pembelajaran itu ada perubahan perilaku enggak dalam hidupnya? Walaupun cuma satu yang berubah. Oh ya, aku tak berubah lah, paling tidak nek 1 minggu atau 1 bulan sekali itu ono ngaji, wis tak teko lah. Teko ku suwenak, ya kan? Mulai dikai mangan, berarti kan kita ini sudah tidak disuruh untuk sarapan di rumah. Wis ning kene dikai sarapan, mosok nang omah ya sarapan mana? Ya kebangetan lah. Nah, itu bebas tanpa mengeluarkan apapun. Ya nek sing gelem ngetono dhuwit ya monggo, mungkin sedekah dan sebagainya. Ini yang ngomong adalah surat At-Takasur ayat 1 sampai 2 itu tadi. Maka di hari kiamat itu akan diminta itu. Maka di dalam surat At-Takasur yang ayat yang ketiga dan keempat itu harus kita mikirkan. Kalla saufa ta'lamuna summa kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak, kelak, atau dalam bahasa Arabnya itu jangan sekali-kali kamu itu apa ya, dalam bahasa Arabnya itu jangan sekali-kali kita ini berbuat atau membuat diri kita ini tidak akan tahu kehidupan yang akan datang. Jangan sekali-kali kita ini hidup, setelah kita ini mati, sebelum kita meninggal, itu jangan sampai kita nggak tahu apa yang akan kita tahu di kemudian hari. Karena kita tidak pernah ngaji, karena kita tidak pernah mendengarkan tausiah, atau kata kita tidak pernah belajar. Itu dalam ayat. Maka surat ini itu memberikan ancaman. Siapapun yang diancam. Nah, tapi kalau kita ini ngaji pada orang yang punya harta kekayaan, terus dieling nang ngene, iku biasanya sing ngaji iku atau ustaz iku ya setengah digondoki, tahu gondoki. Ya rada dimusuhi. Alah apa tak? Alah apa iki? Kalau kita ini takut dengan hidup, ya minta kepada Allah, ya Allah, kalau bisa aku diambillah ya Allah. Allah tidak akan mengambil waktu yang belum waktunya. Saya ngaji begini, ya orang pingin saat orang sholat, saat orang ngaji itu kepingin meninggal dunia seperti itu. Atau bahkan kita umroh atau haji, kita ini kepingin meninggal di tempat itu. Tapi kalau memang belum waktunya, tapi kita paling tidak nek ndonga itu paling tidak kalau bisa itu kalau kita dipanggil oleh Allah itu pas pada saat husnul khotimah, pada saat kita ibadah. Ojo sampai pas pada saat kita ngerasani wong. Nek iso. Tapi mau ngerasani wong paling enak lho. Wah, wong enak. Lungguh, tengok, ana wong lewat, tonggo, ku sapa? Oh iku lho anu ngalor ngidul ngulon ngetan gak jelas. Maka Alhaakumut Takasur dasarnya Alhaakumut Takasur. Jadi ini makanya nek jenengan nek ana ngomong ngalor ngidul ngulon ngetan terus mungkin sugih ngene ya ora apa-apa. Sugih iku pertanyaannya akeh, Bu. Oh, ngeri. Dari mana kau dapatkan? Kau gunakan untuk apa? Itu dipertanyakan. Itu harta. Lah kita ini waktu, anak-anak kita saya sendiri, saya usianya sudah 54 tahun. Nek usianya Rasulullah itu adalah 63, berarti tinggal 9 tahun, Bu. Tapi kan aku kan kepingin urip rodok suwe. Kepinginnya kan ngono ya, gitu. Sampai ngomong urip swidak, terus ada yang umur 70. Kira-kira kepingin umur itu apa enggak? Pasti kita ini akan masuk surga. Dari siapa? Dijanjikan siapa? Tidak ada. Kita ini akan dijanjikan oleh Allah untuk masuk surga. Iya, masuk surga tetap masuk. Tapi inci pono dhisik. Siksa kubur itu inci pono. Sampai kapan siksa kubur itu? Sampai hari kiamat. Ketika hari kiamat sudah datang, sampai kapan lagi? Sampai menunggu pada hati kita bersih oleh Allah. Dosa kita ini bersih.
kepala sendiri itu kemudian kamu benar-benar akan ditanya oleh Allah di hari itu tentang kenikmatan yang diberikan oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Kita ini diberikan kenikmatan, oh umpama saya kalau duduk begini, jenengan duduk begitu, nek orang duwe rematik itu biasanya kan enak itu kan dulu. Tapi nek duwe mungkin rada obasite wire, oh mungkin sikile diterujurno gini. Waduh. Alhamdulillah nikmat itu. Orang enek duwe rematik atau macam-macam itu. Sampeyan duwe lara suwitik ae enggak usah akeh-akeh. Wetenge lara. Sambate minta ampun. Sambate minta ampun. Tapi ketika kita minta ampun pada Allah, itu di dunia yang diberikan oleh Allah kenikmatan mulai dari harta kekayaan yang kita miliki, tidak ada apa-apa. Sholat subuh itu kalau Allahu Akbar, wenak, boh ambek ngantuk iso urusan nak bakmu. Tapi nek iso kan sholat aja mbek ngantuk, tidak boleh. Yai Nawawi mengatakan begini, orang itu kalau sholat itu tidak boleh mengejamkan mata. Yai Nawawi. Tapi dalam hadis boleh Anda mengejamkan mata asal kita ini untuk apa? Khusyuk. Lah kita mengejamkan mata itu pikirannya ngalor ngidul. Karena di dalam hidup itu harus seimbang. Ini ayat itu. Maka dari ayat ini sebab turunnya surat ini itu Alhaakumut Takasur itu. Alhaakumut Takasur. Ayat ini diturunkan mengenai dua kabilah. Dua kabilah yaitu kabilah kaum Ansor dan kaum Bani Haris. Dua kelompok. Utusan ini Haris bin Haris itu mereka saling berbangga-bangga dalam hidupnya, memperbanyak harta. Dua kelompok ini berlomba-lomba. Ya, podohai kelompok organisasi ini kan juga berlomba-lomba. Sing sugih kan nek wong Nahdlatul Ulama mengatakan wis gak sugih gak apa-apa, tapi mendekati kedekatan kepada Allah. Nek wong Ahmadiyah ya sugih ya juga dekat karo sing kuwasa. Dua-duanya tidak ada yang salah. Karena satu ulama yang sama, satu ulama gurunya yang sama. Gurunya sama-sama Mbah Khalil. Hasyim Asy'ari ya Mbah Khalil. Sama. Tapi dalam pendidikannya dia mereka mengatakan gini dalam ayat ini, Alhaakumut Takasur. Kabilah satunya lagi itu mengatakan begini. Mereka bangga dengan orang-orang yang masih hidup. Jadi kalau kabilah Bani Abbas itu atau Haris itu mengatakan begini, adakah di antara kalian yang seperti Fulan Haris atau Fulannya Bani Ansor tadi? Iya, ada. Kapan? Siapa? Maka lantas salah satunya dari kedua kabilah itu mengatakan, adakah kabilah kalian itu seperti Fulan? Iya, ada. Sambil mereka menunjukkan kuburan itu. Jadi orang kalau datang ke kuburan, habis ndonga apa durung ndonga, dua kelompok kabilah Ansor dan Haris ini itu datang ke kuburan yang sama. Dia datang menunjukkan, si Fulan ini lo dulu orang yang paling kaya di tempat kita, atau orang yang paling medit di tempat kita, orang yang paling baik itu jarang diingat orang. Tapi kalau orang yang paling jahat atau orang yang paling medit itu gampang tetap diingat oleh orang lain. Oh si Aing loh, wah ayo di sana, gue map, lagi gue map, padahal gue map yang omah itu belum tentu jaluk sumbangan. Bo jaluk tanda tangan, bo jaluk masukan. Iku mikir, wah ini teko-teko, ini paling jaluk duit, ini jaluk sumbangan. Jadi memiliki nafsu yang berbeda dalam konteks itu. Maka lantas salah satunya dalam mereka seperti itu. Maka
turunlah ayat alhaakumut takasur. Jadi alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir itu ayat ini turun itu bukan tidak ada sebab musababnya. Ada sebab musababnya. Sebab musababnya ya ada itu tadi, kaum Ansor dan kaum Haris itu. Nek perumahan kene saya nggak tahu lah. Pokoknya perumahan sini sama perumahan sana gitu. Podo-podo berlomba-lomba tentang kekayaan, berlomba-lomba tentang sugih. Kadang-kala kita ini diberikan nafsu lawamah, nafsu yang kepingin untuk tahu dan kepingin mendapatkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Kok iso ya? Kerjane lho cuma anak kono, kerjane lho cuma jadi ngono. Kok iso begini ya? Kok iso begitu ya? Nah ini akhirnya kita ini mikirkan orang lain, bukan memikirkan diri kita sendiri. Bagaimana pemikiran kita ini? Maka berbangga-banggalah di dunia dan bertanggung jawablah amal perbuatan kita di dunia untuk di akhirat itu. Yaitu makanya tadi alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunul jahim summa la tarawunaha hinal yakin. Jadi gampang. Jadi kalau ada orang dua mobil anyar Toyota, sing anyar apa? Yenik ya. Nah, Toyota Yenik yang paling dhuwur itu nek gak salah Ki ya Ki. Regane iku mau rumah siji. Ya omah siji kalau gak salah. 600 apa piro kira. Ya kadang-kala kita ini ya wajar lah menungso itu adalah ya Allah. Wah enak ya numpak mobil itu. Iku sing sampean ngrasakno sampean. Enak ya kalau punya mobil Toyota Yenik itu. Begitu sampean mlebu terus sampean biasanya itu nyopok orang karena di dalam itu AC-nya sudah ada AC terus sampean buka. Mesti mbok sopire, mbok dulurmu dhewe, mbok anakmu, mbok bojomu aja dibuka. Iya kan? Akhirnya dibuka. Padahal kita ini membuka pintu itu karepe ngloroi. Ada dua kemungkinan. Ngeloroi iku mergo kita ini biasanya memang nyapa pada orang. Tapi karena kita ini mobil baru, orang lain akhirnya ngotot gini, oh pamer, gitu kan? Oh, mobil anyar ya? Kok gak dibancai ya? Nah, kok gak tutup gonku ya? Nah, makanya kita ini ya aneh ya. Kadang-kadang kita ini aneh ya. Lapo wong duwe kok ya dimusuhi. Iku sing aneh ya. Kok dimusuhi, ana duwe mobil dimusuhi. Ana tuku kulkas anyar ya dimusuhi maneh. Maka ayat ini diturunkan itu kaum Ansor dan kaum Haris itu berlomba-lomba dalam kekayaan itu. Lah kita ini mau ke sana atau tidak itu kita tidak tahu ya. Kita pikirnya adalah ke sana. Maka ayat itu Qiraat itu dalam ayat ini Ibnu Amir bin Qais atau Kisar itu mengatakan gitu, membaca kalimat tersebut itu dengan mendamaikan atau huruf tak, latarawun itu dikuatkan. Itu ya, mengatakan gini, kalau latarawun itu dikategorikan Ibnu Amir itu diibaratkan, wih kamu itu loh. Nah, jadi seakan-akan kalau dalam bahasa Arab Qiraat itu latak yang ditasdid itu mengatakan kamu itu loh begitu. Apa bedanya kamu ngerasani ikut dengan kamu sendiri? Itu dalam bahasa gampangnya adalah nek ana sugih sampean ilono, apa bedanya sampean sampai ndeke gitu. Cuma sampean durung sugih gitu. Jadi nek ana sugih ya wis bene, kamu dijak omong sama si A. Si A sugih ya. Kok bisa ya? Padahal kerjanya ambek awakmu padha to tempate. Tapi dia kok sugih. Jangan salah. Sedikit bayaran sedikit atau besar itu kalau barokah. Wow. Masih sampean ku gajine 10 juta sing siji mbek 7 juta. Nek barokah iku padha karo gaji 10 juta tadi. Karena berkah. Berkah itu. Maka gitu. Maka di dalam latarawun itu dikatakan itu roh atau robbah ya. Kalla ada tasdid. Kalla itu adalah sebuah huruf yang mempunyai makna
Meniadakan itu gini, bukan sebuah isim atau kata-kata dohir atau benda untuk fi'il atau kata kerja dalam ilmu nahwu sorof itu mengatakan bahwa itu meniadakan itu sebuah isim fi'il itu menunjukkan makna diem. Nah tadi kalau ada orang yang seperti itu kamu diajak ngomong seperti ya sudahlah biarin aja selesai diem, nggak usah ditambahi. Jadi ngomong kapan ya Ustaz Udin itu kok jusuk di mobil anyar ya, umpama seperti itu. Ya sudahlah wajar lah bayarannya akeh kok. Ketika yang satunya ya sudah rezekinya Pak Udin kok. Wes mari ngono wes aja ditambahi. Oh paling ya begini, paling lah itu tidak boleh. Maka di dalam kala itu isim dohirnya seperti itu, isim fiilnya juga seperti itu. Makna dalam ilmu nahwu sorofnya seperti itu. Diem, lebih baik kita ini diem, tidak usah menambah-nambahi. Ya, kita ini ya nyun sewu. Nek kumpul sama konco, kumpul sama temen, kumpul sama kolega itu memang wong apa ya rasanya itu paling enak loh. Enak banget itu. Makanya kita belajar, saya belajar juga, jenengan juga harus belajar. Jangan dikira kalau ustadz itu nggak pengaruh juga, tetap mau podo-podo menungso, bukan nabi kok, ya nabi, wes, wong nabi ya Rasulullah. Kalau nabi-nabi yang lain tetap masih punya nafsu. Maka Rasulullah itu diutus oleh Allah di muka bumi ini, diturunkan di muka bumi ini adalah untuk merubah mindset manusia, perilaku manusia, kehidupan manusia. Itu kalau lau ta'lamuna ilma yakin, lau itu menurut syaraf atau syariat atau syar'inya itu didasarkan, itu dikategorikan dalam ilmu nahwu sorof itu kita ini syaratnya adalah hilangkanlah hati kita ini. Kalau kita ini melihat hal yang seperti itu, sudah pertama adalah kita kalah diem, lau itu ya hilangkanlah pikiran-pikiran kita, pikiran yang kotor itu kita hilangkan. Ya ini kalau kita nggak belajar tentang nahwu sorof, kita nggak belajar tentang tafsirnya, kita nggak belajar tentang makolahnya, ya kita nggak bisa. Lau itu apa maknanya? Ya itu tadi syaratnya adalah isyaratnya hilangkanlah hati pikiran kita. Ya pertama kita diem. Ketika kita sudah diem, hilangkanlah pikiran kita. Ketika pikiran kita sudah hilangkan, maka kita ini diceritakan oleh orang siapapun itu kita tidak akan pengaruh. Walaupun kita memberikan sedikit gambaran, ya sudah biarin aja, nggak apa-apa. Ya sudah, ya udah itu. Jadi itu yang harus kita pikirkan itu. Ilmal yakin ya. Jadi lau ta'lamuna ilmal yakin. Lau ilmanatul hakim, yaitu perkiraan itu ilmal yakin atau hal hakim itu. Lau ilmanatanahum lakim itu ilmal yakin itu. Lau ilmal lakim dinasabkan berdasarkan masdar, ilmu masdar. Dalam ilmu masdar itu la tarawunnal jakim itu dengan manfaat huruf at atau ta, ya. Ta ini adalah fiil sulasi atau fiil yang dikategorikan membutuhkan suatu apa? Objek yang perlu diturunkan kepada kita. Al-Jakim itu ya juga bisa dibaca dengan sukun domah atau domah al-Jahim. Ya, Jahim itu mendomahkan huruf ta, dengan demikian huruf wudunya dikategorikan hidup itu. Maka dalam masdar ini ainal yakin itu semakin mendalam, semakin menjauh, kita ini akan lebih enak, ya, lebih enak. Latus alunna yoma idin, yaitu non rofaat dibuang dari kalimat ini tersebut, diadakan dengan huruf ini, yaitu huruf mati bertemu dengan huruf yang lain. Itu dalam konteks makna yang dikategorikan roh atau i'rob, itu i'rob dalam ilmu tafsirnya.
Dalam tafsir, dalam ilmu balaghahnya, alhaakumut, dalam ilmu balaghah ini kita bicara tentang ilmu balaghah. Kalau dalam ilmu balaghah itu mencela. Jadi alhaakumut takasur itu mencela. Nah ini kayak apa bahasanya? Kalau mencela itu, kalau di paling gampang apa mencela itu? Apa? Mencela orang. Ngolok-ngolok. Ah, itu. Biasanya wong itu seneng ngolok-ngolok apa seneng ndongakno. Nah, itu mencela. Itu bahasa dalam balaghahnya. Dalam balaghah yang lain, lau ta'lamuna ilmal yakin itu juga dikategorikan menegakkan. Di dalam menegakkan ini menakut-nakutkan kepada orang yang memiliki harta itu agar mereka kondisinya itu lebih baik. Tapi pertanyaan saya kembali lagi, kira-kira jamaah yang ada di sini sampean sugih terus dia elingno, nggak tahu bantu apapun, terus bolak-balik mobilnya gonta-ganti 5 tahun ganti, terus omahe akeh ning ndi duwe, terus naik tengok kumpul-kumpul itu cerita donyane, terus macam-macam, terus sampean elingno. Terus kamu berdasarkan dengan ayat ini, lau ta'lamuna ilmal yakin. Nah, ini berdasarkan ayat, bukan berdasarkan hati saya. Saya tidak ada unsur itu. Kira-kira wani sampean, sampai gedes lah. Ora wani, tapi paling tidak itu mengingatkan dalam hati. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Niatkan. Mudah-mudahan si fulan dibukakan hatinya, mau membantu musola ini biar lebih bagus, lebih sempurna. Bisa gitu didongakno, tapi sing dongakno itu aja wong siji tok. Sapa ndongakno? Nek ngimami habis doa dikrentekan, sebutkan nama si fulan, disebut namanya Ahmad Robbi, ya. Mudah-mudahan Allah dalam hati. Tapi kalau kita berjamaah, nanti kan sing ngamini kan wong akeh. Itu disebutkan si fulan, tapi tidak boleh keras, jenenge didudono. Jadi jangan terus ala hadaniyah fi kulli barokah bi syafaati Rasulillah khususan. Wis itu Al-Fatihah. Sing mimpin iku nyebutno. Lah Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah Allahumma rabbana taqabbal minna. Itu akan itu. Itu akan lebih bagus. Maka ayat ini dikategorikan begitu. Itu di dalam kitab, di dalam balaghahnya. Kalau dalam balaghahnya itu demikian halnya dengan kata balaghah itu, at-ta'mim itu. Mutradah lugawiyahnya, di dalam kitab atau dalam tafsir Al-Munir ini di lugawiyahnya itu dikategorikan Rasulullah SAW mengatakan la tarawul jahim itu dikategorikan oleh Rasulullah, dunia itu berupa kesehatan yang dikejar, waktu senggang keamanan, waktu senggang lagi makanan, waktu senggang lagi kita rasakan di dunia, waktu senggang lagi kita menikmati minuman, dan waktu senggang lagi kita nikmati di akhirat. Ini balaghahnya. Lugawiyahnya. Jadi lugawiyahnya itu prakteknya dikerjakan dalam ilmu lugawiyah. Jadi lugawiyah itu dikerjakan. Kalau kita hari ini, kemudian hari ini kita dihisab amalan kita, oke, amalan kita akan dihisab oleh Allah. Bentuk amalan kita ini apa? Dalam summa itu rentanan atau harta kita berturut-turut. Anil yakin, kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah di dunia ini, mulai dari apa yang diberikan oleh Allah, itu akan dipertanyakan oleh Allah. Dan kenikmatan itu, kalau kamu dapat harta kekayaan yang kamu dapatkan, itu ada kenikmatan kamu bagi kepada orang lain, menikmati kepada kemudian hari, maka dalam kata Rasulullah, maka Rasulullah SAW, itu sebagiannya boleh Anda gunakan untuk itu. Jadi lugawiyahnya paling gampangnya, nek duwe harta itu ya sebagian untuk hidup kamu, untuk kehidupan di dunia, apa yang kamu inginkan itu cukup pono. Agar apa? Agar kita ini
Hidup itu nikmat, ibadah juga nikmat, tapi jangan lupa karena sebagian harta itu bukan milikmu. Ya berikanlah kepada tempat yang dibutuhkan. Itu lugawiyahnya. Jadi kaum Ansor dengan kaum yang lain tadi itu dikategorikan itu. Nek sampean berlomba-lomba harta, boleh berlomba-lomba dengan harta. Tapi di dalam ainal yakin ini kenikmatan yang dirasakan selama di dunia berupa kesehatan, waktu senggang, keamanan, makanan, minuman dan lain sebagainya. Lah itu kamu nikmati, kamu lakukan sepanjang apa yang kamu dapatkan itu sesuai dengan apa yang kamu dapatkan. Tidak boleh menikmati dengan punya orang lain, tidak boleh mengambil punya orang lain, itu loh. Paham ya? Nah, paling gampang itu. Jadi boleh kita ini punya harta banyak, boleh kita ini memiliki berlomba-lomba dalam harta itu, tapi harus mawas diri, kesehatan, kehidupan, kebutuhan semuanya dan lain sebagainya boleh Anda miliki, tapi Anda gunakan untuk yang lain. Sebab turunnya ayat ini itu cuma kalau syafaat alam diriwayatkan oleh Ahmad Muslim At-Tirmidzi itu mengatakan, sahihnya Abu Hurairah itu mengatakan, yaqulul abdu mali innama lahu min mali salah satu ma akalau fa anta aw la bisa fa adlaku atau saddaqa fa amsata wa ma sayyahu dzalika fa dzaibi wa tarakahu linnas. Hamba-hambaku itu dia mengatakan harta banyak itu ada tiga. Yang satu yang dia makan, yang satunya adalah dia pakai untuk harta yang dia pakai, yang kedua adalah harta yang dia berikan. Jadi harta yang dimakan atau yang dia pakai atau yang dia berikan. Nah tadi saya sudah singgung. Tapi kan boleh toh Pak? Boleh, tidak ada yang larang. Jangan ditafsirkan. Aku ngaji sama Ustadz Udin ayat al-hakum takasur katanya nggak boleh berlomba-lomba untuk harta. Boleh berlomba-lomba harta, tapi sebagian itu kau gunakan untuk dimakan, kau gunakan untuk pakaian atau kehidupan kita, tempat tinggal dan sebagainya, kau berikan kepada tempat yang lain yang sesuai dengan irodatnya. Salah satunya minimal kalau punya saudara 5, ada 3 saudara itu yang tidak sesuai dengan ekspektasi saudara, maka harta itu Anda bersihkan, malnya bersihkan. Woi, Dek, kita kayak duit 50 juta, kau gunakan untuk usaha. Kok enak Pak, di 50 juta dikano dulure, golek soro. Ini saya ngomong bukan saya loh ya. Ini saya mengatakan hadis. Ya itu salah satu ma akala fa'afna. Aw labisa fa'abla. Aw tasaddaqa fa'amsom. Fa'amdur. Iku wa ma siwa dzalika pada habib la tarakahu linnas. Itu boleh Anda lakukan. Penjelasan dari bermegah-megahan telah melalaikan. Makanya kita ini bermegah-megahan itu biasanya melalaikan dalam hidup, maka di kuburan kita ini akan diambil oleh Allah. Maka di dalam hadis yang lain, yabtaghunal maitu salah satun fariju ma'u asna'an wa yaqqa wa'ahu aqidan. Yabtaghuna minal idin. Mayit akan diikat 3 hal. Makanya jenengan kalau lihat mayit dipotong itu kan atas, tengah, di bawah. Ini ayatnya. Jadi ayat al-hakum takasur hadisnya yang diriwayatkan oleh Tirmidzi ini mengatakan begini, mayat itu akan diikat 3 hal. Kembali lagi dan satu hal tetap bersamanya. Diikat, kenapa yang atas itu dibuka? Di bawah juga dibuka, di tengah juga dibuka. Tapi ikatan ini harta amalan keluarga dan harta yang akan dikembalikan dan amalan yang akan tetap bersamanya. Harta yang dikembalikan digunakan untuk kepentingan dan harta yang akan dikembalikan untuk mereka yang meninggal dan harta akan dikembalikan untuk anaknya. Makanya orang meninggal dunia
Itu biasanya anak-anak mewarisi warisan. Tapi sebagian warisan itu sebaiknya itu digunakan untuk orang lain dan sebagian untuk dikembalikan. Untuk apa warisan itu? Ini ayat mengatakan seperti itu. Ahmad Bukhari juga mengatakan, ya haramu ainu adam maya baqama au usnataini khirsonul amal. Usia anak Adam akan menua, akan tua. Kita ini kan semakin tua semakin tua. Ketika semakin tua, adapun mujizat atau ziarah kubur itu diutamakan, mengubah etika perilaku kita dalam menziarah kubur. Seorang yang ziarah kubur mulai dengan mengucapkan salam, assalamualaikum ya dara qaumil mukminin fa inna insyaallah wa lahiqun. Jadi kalau kita masuk kubur itu ojo terus karepe dhewe, nek gak iso donga-donga ya assalamualaikum ya ahli kubur, selesai. Terus nek ke kubur itu ini apa iki? Kijing, ojo lewat yang tengahe. Nek gak ono kijinge siji Pak, ya sudah. Kita karena nggak ada yang tahu, nggak tahu mana yang dia kepala, ya pasti yang di atas itu yang kepalanya. Ya kita lewatnya di samping. Ini ayat di dalam kitab ziarah kuburnya seperti itu. Jadi di dalam kitab ini si mayat itu dirinya sendiri itu dia akan melihat kaum muslimin secara keseluruhan. Jadi orang yang meninggal di dunia sudah meninggal di qiyam kubur itu, ndelok awake dhewe ketok. Iku sing percaya, kan ada orang yang nggak percaya, mus mati kok Pak, ora ro. Lah apa kita ziarah kubur ya? Makanya kita tidak boleh berdebat tentang itu, tidak boleh, karena dia percaya seperti itu ya sudah. Tapi dalam ayat ini, Al-Quran ini menjelaskan di dalam hadisnya seperti itu. Kuntum nahaitukum an ziyaratil kubur. Ayat mengatakan begitu. Hakim dalam Sahih diriwayatkan An-Nas, kuntum nahaitukum an ziyaratil kubur. Allah fajuruha fa innaha fajuruha, ziarahlah kamu. Ini ayat. Jadi kalau ada orang mengatakan ya sudahlah tidak apa-apa, tapi kamu berdasarkan, biasanya orang itu kan minta dasar gitu kan, ya ini dasarnya. Kuntum nahaitukum an ziyaratil kubur fajuruha an ziyaratil kubur fa innaha turikul qalbu wa tubiul qaina fa tudzakkirul akhirata wala taqulu hujron. Arti yang paling gampangnya adalah, dulu aku melarang Rasulullah, dulu kuntum nahaitukum, dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Allah fajuruha, maka ketahuilah, maka sekarang aku suruh ziarahlah kamu, fajuruha fa inna uturikul qalbi, kalian akan ke kubur karena ziarah kubur itu dapat melembutkan hati. Nek sampean luwure ziarah kubur kok eling donga, eling donya, eling iku iki, ya kebangetan wis. Jadi kalau ini ayat ini maten turhikul qalbi matudiniul aini, yaitu ketika kita ini hati membuat mata menangis. Matudiniul ain itu mata kita ain. Matudzakkirul akhirah, akhirnya kita berzikir untuk akhirat. Wala taqulul hujron, yaitu janganlah kalian itu berkata-kata yang jelek kepada orang yang dikubur itu. Paham nggih? Jadi dasarnya wong sugih boleh, ketika kita sudah kaya juga diperbolehkan, tapi kau bagi tiga. Kau gunakan untuk diri kita, kau gunakan untuk amal, kau gunakan untuk kepentingan akhirat. Orang mati itu ditali tiga, atas, tengah, dan bawah. Tapi ketika kita sudah masuk ke dalam liang kubur, hati-hati di liang kubur. Jangan sekali-kali kita ini menjelekkan orang yang sudah di dalam mati. Oh iya, nek mati dengan dilokno ngene. Oh kurang ajar, dia bisa ini waktu zaman urip. Oh caruk dia. Oh waktu masih urip dia dhisik. Oh mangel dijaluki mau angel. Nah, itu tidak boleh. Ini saya ngomong orang Pak Udin. Ini ayat, ini hadis itu kan. Inilah adalah dalil bahwa ziarah kubur itu dilarang jika diikuti dengan berbagai kemungkinan. Makanya kenapa Rasulullah tidak mau melarang Pak Juruha an ziyaratul kuburnya?
pada hari kiamat itu manusia akan ditanya tentang berbagai macam kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah yang dirasakan. Sampai sehat, kenikmatan sehat itu ya ditakoi. Sampai waktu sehat kau gunakan untuk apa? Melaku ring masjid, musola, ngaji dan sebagainya, ya itu sehat. Nek waktu loro, ya ditakokno. Waktu kamu tak berikan sakit, kamu masih tetap sholat enggak? Tetap ibadah enggak? Ya takokno. Waktu di duit gak di duit, ya ditakokno juga. Makanya semuanya itu akan dipertanyakan oleh Allah. Di dalam hal ini, pada setiap kenikmatan dipertanyakan tersebut, ditanyakan ketika hari terakhir, yaitu penghitungan amal ibadah kita di muka dunia ini dan di akhirat nanti. Jadi kalau ada orang yang ceramah bahwa apa yang kamu lakukan di dunia ini dan di akhirat nanti akan dipertanggungjawabkan satu persatu semuanya berdasarkan dari surat Al-Hakumut Takasur hatta zurtumul maqabir, yaitu di ayat yang ke-8. Di dalam ilmu fikihnya adalah seperti itu. Ini di dalam surat Al-Hakumut Takasur. Mudah-mudahan apa yang saya sajikan di pagi hari ini kita akan selalu untuk berusaha apa yang diberikan oleh Allah sekecil apapun, minimal kita bisa menyisihkan. Nek oleh gajian, oleh duit 50.000 ya 5.000 dilebokno. Nek oleh 100.000 ya tetap 5.000 ya ora apa-apa. Nek oleh 1 juta 2,5% ya diketokno, kan gitu kan. 2,5%-nya adalah oke, ya 25.000 ditokno, kan gitu 1 juta. Itu sudah kita keluarkan itu. Tapi kira-kira 25 tidak harus ke masjid, tidak harus ke musola. 25.000 itu boleh kepada anak, boleh kepada istri, boleh kepada keluarga yang lain. Jadi 2,5% itu dikeluarkan bukan untuk dibersihkan hartanya, tapi diberikan kepada siapa saja boleh. Ya, itu dalam konteks ini. Mudah-mudahan dari ayat ini kita belajar dan saya juga belajar mencoba untuk memperbaiki dari hidup kita sendiri. Mudah-mudahan Allah membukakan hati kita dan sekaligus hati kita ini bening untuk melihat kacamata kita kepada orang lain dan kita tidak selalu untuk menjelekkan orang lain, dan ketika kita masuk ke liang kubur Allah akan memudahkan atau meringankan siksa kubur di yaumul qiyamah nanti. Ala hadaniyah fi kulli barakah bi syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya dhaniyil majlisi mubarakah, khususan keluarga kita semuanya yang hadir di tempat ini maupun yang belum hadir diberikan kesehatan oleh Allah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim alladzina fi kulli hajatin hajatikum wa hudna hudrikum hajat kula lan hajat panjenengan sedaya ing rawan mriki, mugi-mugi Allah memudahkan hajat kita kepada kita semuanya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala hadaniyah fi kulli barakah wa syafaati Rasulillah bi haqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi hidayatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah anta ghfira dzunubana wa tastur umriyana. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta tawda'an kan dari yamin azim. Ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim rabbitah qulubana futuhal arifin. Allahumma bi hadil hadzal majlis mubarakah bi qawli la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana min ahlil ilmi alil khair
ya Fattah ya Alim ya Rajab ya Karim ya Fattah ya Alim ya Rajab ya Karim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ulika wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim. Sallallahu alaihi wa sallam la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Matur suwun ingkang sanget menawi wonten kata-kata ingkang boten sekeca wonten panjenengan kula pribadi mohon maaf dan sebelumnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allah